berdikari, yes, yes, yes. Toko berdikari, yes, yes, yes. Kali ini saya berada di kompleks Bioskop Indra. Bioskop Indra akhir-akhir ini banyak dipersoalkan oleh beberapa kalangan, dan dalam penerapan hukumnya pun di sana ada perdebatan-perdebatan. Namun pada kali ini saya menemui langsung seorang ahli waris dari pemilik dari lokasi ini, yaitu Saudara Krisno Wibowo, yang juga didampingi oleh tim pemberes, yaitu Bapak Rubasia dari SH, dan juga salah seorang tokoh budaya Jogja, yaitu Mas Arta Paratarma. Mas Li, bisa dijelaskan Mas, sebetulnya perjalanan ini seperti apa sehingga terjadi kontroversi selama ini? Jadi masalahnya begini. Jadi dari pihak kita sebenarnya sudah lama mengurus masalah Bioskop Indra ini dari tahun 46 sampai tahun 60-an sampai sekarang. Jadi di mana ini Bioskop Indra ini adalah salah satu aset dari NPJ BBM. Di mana NPJ BBM itu adalah badan hukum milik keluarga. Dan itu adalah pendiri-pendiri adalah kakek saya. Jadi warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia. Ya. Jadi sekarang ini masalahnya kan dikenakan jadi pemerintah dalam hal ini pemerintah provinsi DIY menyatakan bahwa kita dikenakan PRK 5. Itu dari sisi penerapan hukumnya ya. Ya, tapi setelah kami mengurus sebenarnya tidak bisa lagi digunakan PRK 5 karena kita sudah mengurus juga dan mendapatkan dari Menteri Agraria bahwa kita dikenakan Kepres 32. Artinya kita mendapatkan hak untuk mengajukan hak baru. Tapi di sini tetap kasarannya ya ngotot kena PRK 5. Nah, untuk bisa dijelaskan Mas, perbedaan esensial dari PRK 5 dengan Kepres 32 itu apa itu? Ya, kalau PRK 5 itu milik badan hukum yang ditinggalkan oleh direksi atau pengurusnya. Padahal jelas-jelas di sini padahal pemiliknya warga negara Indonesia, badan hukum milik warga Indonesia, tidak pernah meninggalkan Indonesia dan meninggal di Yogyakarta. Dan nanti kita bisa lihat juga tempat saya pemakamannya ya. Betul, Pak. Jadi badan hukum ini kan jadi salah satu-satunya ahli waris yang ada di Indonesia dan warga Indonesia adalah ibu saya. Namanya Vera Antoni Sudarnoko. Dialah ahli waris pemegang saham NP ini. Jadi saya adalah anak-anaknya. Bapak saya adalah sudah meninggal juga, dimakamkan di Sumanegara, makam pahlawan sini di Jakarta. Kalau ibu juga sudah meninggal, dimakamkan di Kerkop, Jakarta. Bapak memang anggota Angkatan Darat gitu ya? Betul, ya. Jadi sebetulnya menurut Anda itu keliru ya kalau penerapan itu memakai PRK 5 itu? Ya, dari undang-undang disebutkan salah satu butirnya yang penting kan meninggalkan badan hukum yang ditinggalkan oleh direksinya. Padahal di sini kenyataannya tidak begitu. Warga negara Indonesia tidak meninggalkan Indonesia. Jadi sebenarnya syarat itu kan sudah tidak bisa digunakan. Padahal juga secara de facto badan hukum perseroan itu masih ditagih pajak perseroannya dan kami bayar dari tahun 46 sampai tahun 95. Pajak perseroan masih berjalan dan di sini kami mengadakan sewa menyewa masih berjalan juga dari si izin kantor urusan perumahan. Jadi kita masih berjalan ya, tapi kan tahun 70 memang sempat berhenti karena ada sengketa keluarga. Sampai tahun 85 selesai, setelah Mahkamah Agung diserahkan kepada ibu saya untuk mengurus. Sampai akhirnya muncul lagi dari saudara Maman Abdurrahman sebagai pengacara dari Pemda provinsi menyatakan. Terus waktu itu dia berusaha sosialisasi di kelurahan. Saya kebetulan hadir. Dalam hadir itu saya menyatakan bahwa lokasi ini adalah milik saya. Luas yang saya kuasai 7.425 sesuai data yang ada pada kami.
Terus dia bilang pada intinya bahwa kalau sosialisasi itu berarti kan kita harus saling memberi masukan. Tapi dalam memimpin sosialisasi tersebut Herman Abdurrahman selalu sepihak. Menurut dia begini harus begini ya. Saya nggak menerima kan gitu. Saya menolak lah surat tersebut. Terus saya mengajukan surat kepada gubernur yang pada intinya kami tidak menghalang-halangi untuk pembangunan kota Yogyakarta. Untuk dibangun apa monggo untuk apa untuk kepentingan umum lah katanya ya. Kami nggak tahan, tapi hak kami harus diakui juga dong kan gitu. Kamu berdikari, yes, yes, yes. Kamu berdikari, yes, yes, yes. Jadi kita mau diajak musyawarah. Sebenarnya kalau kita diajak musyawarah dari sudah selesai kemarin-kemarin, Pak. Masalahnya kita mau ditinggal begitu aja, dianggap kita penghuni liar, penghuni yang nggak jelas anunya kan kita jelas, status kita jelas, kita warga sini. Di Komplek Bioskop Indra ini ada yang menempati di sini adalah 5 ahli waris dan para penyewa. Jadi nggak ada orang lain di selain penyewa sama ahli waris. Tapi kan dari Maman Abdurrahman itu menyatakan bahwa di situ 7 penghuni, jelas mereka para penyewa. Artinya mereka punya asumsi sendiri. Betul, ya. Sebetulnya dari sisi pemberesan dari tim itu, tim Bioskop Indra ini, ini persoalan yang mudah juga menurut Anda, atau persoalan yang sulit? Karena selama ini kan seolah-olah jadi sulit gitu loh. Itu menurut Pak Albert gimana ya? Jadi kalau kita bisa melihat salah satu surat ya dari Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 550.43902 di sana juga sudah dijelaskan sebetulnya bahwa telah mendapat petunjuk untuk diproses sesuai dengan keputusan Presiden nomor 32 tahun 1979 Jungto Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 1979. Tetapi sangat disayangkan bahwa bapak-bapak kita yang ada di provinsi, terutama dalam hal ini tim yang dibentuk oleh gubernur, itu kok sepertinya itu punya kecenderungan untuk menerapkan PRK 5 menerapkan PRK 5 itu. Jadi kalau itu diterapkan, mereka tidak akan mengakui adanya ahli waris. Sedangkan hak azazinya ahli waris kan menjadi tidak dihormati dan tidak dihargai. Padahal ahli waris memiliki alas hukum sebagai hak eigendom. Hak eigendom itu kan kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kan hak milik. Hak milik itu kan merupakan hak yang paling kuat dari segala jenis hak atas tanah. Nah, oleh karenanya tidak semudah itu untuk meniadakan hak eigendom dari seseorang pemegang hak eigendom. Nah, inilah yang disadari oleh tim pemberes. Oleh karenanya kita mencoba menempuh upaya-upaya menghubungi aparat pemerintah baik Badan Pertanahan Nasional maupun hukum dan HAM ya. Itu hukum dan HAM yang terakhir yang memberi petunjuk kepada kami untuk membentuk tim pemberes harta kekayaan. Maka tim pemberes harta kekayaan itu dibentuk atas dasar petunjuk beliau. Nah, itu oleh karenanya sudah kita bentuk dan kita sudah mencoba menertibkan dan menata kembali hak-hak mereka dan kewajiban-kewajiban mereka yang mereka sudah jalankan. Jadi umpamanya dikatakan bahwa mati tidak pernah berbuat apa-apa lagi, tidak betul. Sebab dia berbuat banyak. Sejak tahun 46 sampai ke tahun 90 ada banyak perbuatan-perbuatan hukum yang dia lakukan sebagai bukti bahwa dia hidup. Nah, itu loh. Dan celakanya yang istilahnya yang melawan dari hak waris dari hak para ahli waris itu malah justru pemerintah daerah sendiri itu ya. Ya sebetulnya sih mungkin perorangan ya yang nimbrung memanfaatkan kendaraan
apa ini mungkin ya istilah dalam tanda petik ya. Di situ saja sudah terdapat kesalahan praktek pelaksanaan. Di situ dikatakan dia harus memperhatikan keputusan Presiden nomor 32 tahun 1979 tentang pokok-pokok kebijaksanaan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak barat. Ya, itu sudah disebut bahwa itu harus diperhatikan. Nah, itu ada terletak pada butir ke-8 dari keputusan gubernur itu. Tetapi itu malah diabaikan, malah tidak dilaksanakan. Yang dilaksanakan malah yang di luar itu, yaitu PRK 5 itu tadi. Ya, jadi saya pikir menimbulkan pertanyaan kepada kita mengapa demikian. Menurut Mas ini seperti apa yang Anda inginkan ketika justru pelakunya ini malah justru pemerintah daerah sendiri yang dengan timnya itu yang jumlahnya dari kepala-kepala dinas itu Pak? Sebenarnya kami tidak ingin ribut-ribut tidak. Jadi kami sebenarnya gampang aja. Kami mau melepaskan hak kita, prioritas kita sebagai bekas pemilik Ekendong. Tapi juga kita bukan diusir seperti PRK 5 kayak orang liar kan nggak enak begitu. Jadi kalau lihat hukumnya di sini jelas dari tahun 62 pun sudah ada surat dari Menteri Agraria yang menyatakan bahwa NVJ-BBM dicoret dari P3MB. Berarti kan sudah tidak bisa dikenakan P3MB. Bukan objek. Karena dia itu adalah warga negara Indonesia dan badan hukumnya milik warga Indonesia. Jadi tidak bisa gitu. Tetap harus mutlak memakai Kepres 32. Ya. Kamu berdikari, yes, yes, yes. Kongo berdikari, yes, yes, yes. Pemirsa, ini sekarang saya berada di Sasono Loyo, Yogyakarta, yang dahulu dikenal sebagai Kerkop, yaitu sebuah kuburan yang ada di timur Purawisata Yogyakarta. Di tempat ini saya langsung berada di depan pusara dari pendiri dan pemilik dari NVJ-BBM yang dikenal dengan Bioskop Endra yang ada di Jalan Ayani Yogyakarta. Ini saya bersama Mas Krisno Wibowo, Mas Arta dan Pak Robert Syadari. Ini gimana Mas Krisno Wibowo, Anda sebagai ahli waris? Disinilah dikuburkan pendiri Emil Victor Helan Muller yang dilahirkan di Jakarta 28 Agustus tahun 1871 dan meninggal di Yogyakarta tanggal 3 bulan 8 1934. Di sini juga dikuburkan Jadi satu ini. Direktur NVJ-BBM EDN Helan Muller. Meninggal Pak, lahir Yogyakarta tanggal 27 April tahun 1898, meninggal 17 Februari 1970. Warga negara Indonesia ini. Oh, dua-duanya warga Indonesia. Ya, artinya Anda sebagai ahli waris juga sering mengubur mbah atau eyang di sini juga itu ya? Iya, ini ibu saya kebetulan juga meninggal di sini. Oh, ibu di sini juga? Oh. Ini ibu kandung Anda ini ya? Iya. Meninggal pada tahun 1985. Kalau Carolina binti Sarija itu dimakamkan di Surabaya. Ya. Ini salah satu pemegang saham ini ya? Ini pemilik terakhir, Pak. Oh, pemilik terakhir? Iya. Pemegang saham semua dipegang ibu. Oh, semua pemegang saham dia? Dipegang ibu. Saya anaknya, salah satu anaknya. Ya, ya. Dan Anda kuasa dari ahli waris? Genap ahli waris, ya. Kalau bapak saya itu dimakamkan di Kusuma Negara, makam pahlawan sana. Ya, ya. Sudah bisa terbantahkan lagi nggak seperti ini? Semestinya demikian. Jadi yang dia katakan itu meninggalkan Indonesia, sebetulnya ini tadi juga yang disebut-sebut oleh seniman kita, bukan meninggalkan Indonesia tapi meninggal dunia.
berpulang ke rahmatullah tadi katanya kan. Jadi saya rasa ini adalah satu bukti yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Dan ini semua tercatat di pemerintah daerah Kota Madia. Surat-suratnya komplit dan bahkan ini ada terdaftar lokasinya, di daerah mana dia, poin keberapa dia punya lokasi ini, dan tahun berapa, itu semuanya ada inventarisasinya. Jadi tidak bisa, bukan dibuat-buat gitu loh. Ya, oke. Nah pemirsa, ini tentu saja sebuah representasi yang patut kita cermati bersama. Artinya bahwa semua yang sifatnya bengkok memang harus kita luruskan. Dan akhirnya semuanya tentu saja berpulang kepada Anda. Akhirnya saya Argo Pratomo, acara Jogja Banget, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.